YouTubers, kapal Titanic tenggelam di Atlantik Utara setelah kapal tersebut menabrak gunung es pada 15 April 1912, di mana sekitar 1.500 orang dari 2.000 penumpang meninggal dunia dan tidak berhasil diselamatkan. Namun di antara para korban meninggal, juga ada beberapa orang yang berhasil diselamatkan, dan dari beberapa orang yang diselamatkan tersebut, mereka menceritakan kisah dan kesaksiannya pada waktu kejadian. Beragam cerita yang menarik perlu kamu ketahui, karena tidak hanya ada cerita heroik, namun juga terdapat cerita lain yang mungkin akan membuatmu kesal mendengarnya. Dan berikut daftar nasib orang yang selamat dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Margaret Brown. Like a duck with a broken wing. Have you ever rowed a boat before, Sonny? No, man. Give me that oar. I'll show you how it's done. Margaret Brown adalah salah satu dari 706 orang yang selamat dari tragedi Titanic. Nama Margaret Brown sudah lama dikenal sebelum kapal Titanic tenggelam. Ia adalah satu di antara wanita pertama di Amerika Serikat yang mencalonkan diri untuk posisi politik sebelum perempuan diizinkan untuk memilih. Saat di Eropa, dia menerima pesan. Cucunya sakit dan dia memutuskan untuk segera ke New York. Betapa cepatnya ia membuat keputusan untuk pergi. Sangat sedikit orang termasuk keluarganya yang tahu bahwa Margaret ternyata juga ada di kapal Titanic. Setelah kapal menabrak gunung es, Margaret dimasukkan ke perahu nomor 6. Margaret mengatur penumpang lain, karena orang yang sebenarnya bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut tidak stabil secara emosional. Saat kapal penyelamat Carpathia tiba di New York, Margaret terpilih sebagai ketua komite para korban dan berhasil mengumpulkan dana $10.000 Amerika Serikat bagi yang membutuhkan. Dia tidak pernah meninggalkan kapal Carpathia sampai dia memastikan setiap orang mendapat bantuan medis yang dibutuhkan. Margaret Brown menerima medali karena membantu orang-orang yang selamat dari Titanic. Ia juga mendapat penghargaan atas tugasnya selama Perang Dunia Pertama. Dia meninggal karena tumor otak di New York pada usia 65 tahun. Anak yatim Navratil. Sulit rasanya membayangkan perasaan Michael yang saat itu berumur 4 tahun dan saudaranya Edmund 2 tahun yang berada di dalam sekoci penyelamat dikelilingi oleh orang-orang tidak dikenal. Mereka tak sama sekali menyadari bahwa itu adalah momentum terakhir melihat sang ayah. Hanya Michael Marcel Navratil Jr. dan saudara lelakinya Edmund yang merupakan 2 orang anak yang diselamatkan dari Titanic. Sementara keberadaan orang tua mereka tak diketahui. Kabarnya Michael, Edmund, dan ayah mereka Navratil menumpang Titanic di kota Southampton, Inggris pada 10 April 1912 sebagai penumpang kelas 2. Saat itu Navratil menggunakan nama samaran Louis M. Hoffman dan anak-anaknya didaftarkan sebagai Lolo dan Momon. Selama dalam kapal, ia mengaku sebagai duda. Ia hanya sejenak lepas mengawasi anak-anaknya dan menitipkan kepada Bertha Lehman, seorang wanita pengasuh berbahasa Prancis, untuk bermain kartu. Setelah tabrakan dengan gunung es pukul 23.40 pada 14 April 1912, Navratil menempatkan Michael dan Edmund dalam Collapsible D yang merupakan sekoci penyelamat terakhir yang meluncur dengan selamat dari kapal yang tenggelam. Mereka pada akhirnya selamat dan sang ayah meninggal yang kemudian ditemukan jasadnya oleh kapal penolong Mackay Bennett. Violet Jessop. Di antara korban yang selamat pada tragedi Titanic ada satu orang wanita yang berhasil selamat dengan aksi heroik. Wanita tersebut bernama Violet Jessop. Ia adalah seorang pelayan di atas kapal pesiar Titanic dan tercatat sebagai karyawan perusahaan bernama White Star Line. Dalam buku catatannya, Violet bercerita saat kecelakaan Titanic terjadi. Dia diperintahkan untuk naik ke atas dek kapal. Violet harus memberikan instruksi keselamatan pada para penumpang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Violet dan beberapa pelayan lain juga disuruh oleh kepala awak kapal untuk melompat ke sekoci kosong untuk memastikan sekoci tersebut aman dinaiki penumpang. Setelah semua penumpang naik ke sekoci, barulah Violet dan beberapa temannya boleh naik ke kapal penyelamat tersebut. Setelah terombang-ambing di tengah lautan yang dingin, Violet dan penumpang lain akhirnya diselamatkan oleh kapal Carpathia. Frederick Fleet. Pick up, you bastards! Frederick Fleet adalah satu di antara 2 orang pertama yang menemukan gunung es raksasa akan menabrak Titanic. Dia mengucapkan kata-kata yang dikenang sampai sekarang, gunung es tepat di depan. Setelah kapal tenggelam, Fleet berhasil masuk ke satu sekoci dan mendayung untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalamnya. Sesampainya di daratan, semuanya berubah menjadi menegangkan. Pemuda itu menjalani interogasi yang tak terhitung jumlahnya untuk menentukan apakah dengan bantuannya bencana itu bisa dihindari. Fleet bersikeras bahwa segala sesuatunya akan berubah secara berbeda seandainya dia diberi sepasang teropong.
Fleet bunuh diri pada 1965 setelah kematian istrinya. Pada peringatan 100 tahun tenggelamnya Titanic, seseorang meninggalkan sepasang teropong di Nissan Fleet dengan catatan yang bertuliskan, "Maaf karena sudah terlambat 100 tahun." Masabumi Hosono. Salah satu korban selamat itu tak lain adalah seseorang berkebangsaan Jepang yang bernama Masabumi Hosono. Masabumi Hosono merupakan satu-satunya penduduk Jepang yang selamat dalam tragedi karamnya kapal Titanic. Tapi ia justru mendapatkan julukan pengecut selepas tragedi maritim terbesar sepanjang sejarah itu. Sebelumnya ia adalah seorang karyawan di Kementerian Perhubungan Jepang. Masabumi Hosono baru saja menyelesaikan perjalanan kerja ke Rusia saat itu. Pada malam tragedi maritim itu terjadi, Hosono sudah tidur. Sebuah ketukan keras di pintu kabin membangunkan Hosono dari tidurnya, dan ia dengan cepat bergegas keluar dari ruangannya. Awak kapal menginstruksikan Hosono sebagai orang asing untuk pindah ke dek bawah kapal yang agak jauh dari sekoci. Pada titik tertentu, salah satu petugas yang ditugaskan untuk membuat sekoci berteriak bahwa masih ada ruang untuk 2 orang lagi. Tepat di depan mata Hosono, seorang pria bergegas melompat ke dalam perahu, dan saat itulah Hosono juga turut mengambil kesempatan. Bersama dengan sisa orang yang selamat, Hosono tiba di New York berkat bantuan teman-temannya. Akhirnya Hosono bisa kembali ke tanah kelahirannya di Jepang. Namun pada akhirnya ia dicap sebagai pengecut karena seorang penumpang kelas 1 menyebutnya sebagai penumpang gelap. Charles Lightoller. Will you hold the boat a moment? I just have to run back to my room. Sit down! She's the last. Prepare to lower. Mr. Lightoller. I know the boat's being lost. Charles Lightoller adalah wakil kapten atau lebih dikenal dengan second mate yang saat itu berumur 38 tahun, adalah saksi hidup terakhir yang berhasil diselamatkan saat kapal megah itu tenggelam. Kisah flashback yang Charles tulis sebanyak 17 halaman kemudian diperlihatkan di hadapan umum beberapa tahun kemudian. Kisah lengkap dan kejadian mengharukan saat kapal raksasa itu tenggelam kemudian disaksikan oleh ribuan orang. Saat kecelakaan terjadi, kapten memberikan perintah kepada kami untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita terlebih dulu. Banyak penumpang yang berada dalam keadaan tenang saat itu. Banyak juga yang tidak mau berpisah dengan keluarganya. Menurutnya banyak orang-orang berstatus sosial tinggi yang akhirnya meninggal di tengah bencana karena mereka memberikan ruangan di sekoci penyelamat kepada orang-orang yang lebih miskin. Selain Charles Lightoller yang mengarahkan penumpang ke arah sekoci penyelamat, lebih dari 50 petugas kapal meninggal di pos mereka masing-masing. Archibald Gracie IV. Salah seorang pria yang menulis sebuah buku tentang pengalamannya dapat bertahan hidup dari tragedi Titanic. Saat gelombang besar menyapu Titanic sesaat sebelum kapal itu benar-benar tenggelam, Archibald Gracie adalah satu-satunya orang yang ada di dek. Dia mengaku tersapu gelombang. Dengan sebuah keuntungan besar, dia berhasil menangkap pagar di geladak atas dan dia bertahan dengan menggerakkan kekuatan terbesarnya. Dia melanjutkan ketika kapal rebah ke laut. Dia terpaksa melepaskan pegangan, lalu ia berputar-putar dalam momentum yang dia ingat sebagai saat yang tak berkesudahan. Ia kemudian menemukan pelampung yang mengambang di atas. Saat fajar menyingsing, ada 30 orang di atas rakit, berdiri dengan lutut berada di air sedingin es dan takut bergerak agar kapal tak terbalik. Beberapa orang yang malang, membeku dan hanya setengah hidup, meminta Archibald dan orang-orang menyelamatkan mereka, tapi mereka katanya telah meminta mereka untuk pergi. Jika mereka berusaha menyelamatkan mereka yang di laut, kita semua pasti akan binasa. 3 anjing. Ternyata selain penumpang yang selamat, ada hewan yang selamat juga pada peristiwa tersebut. Diperkirakan ada sekitar 12 anjing yang ikut dalam pelayaran kapal termegah tersebut, di mana 9 diantaranya harus tewas karena terkurung dan tidak terbawa oleh majikannya. Mereka yang selamat diantaranya adalah bayi anjing Pomeranian, pemiliknya Margaret Hayes dari New York City, membungkusnya dengan selimut dan membawanya ke sekoci. 2 anjing lainnya yang bepergian dengan kabin pemiliknya, Henry dan Mira Harper, dengan jenis anjing Peking juga berhasil diselamatkan pada kecelakaan tersebut dengan cara penyelamatan yang hampir sama dengan anjing pertama. Sedangkan ke-9 anjing lainnya terkurung di kandang kapal. Tempat mereka dirawat oleh awak kapal harus meninggal karena tidak terselamatkan. Milvina Dean. Di antara 68 penumpang anak-anak yang selamat adalah bayi 2 bulan bernama Elisa Gladys Milvina Dean. Milvina lahir 2 Februari 1912 dan diyakini menjadi penumpang termuda di kapal yang diklaim tak dapat tenggelam itu. Malam saat tragedi Titanic terjadi, sang ayah, Frank Dean, merasakan sesuatu yang mencurigakan. Ternyata itu adalah momen saat kapal menabrak gunung es. Ia meninggalkan kabin untuk melihat apa yang terjadi. Frank bergegas kembali dan membangunkan istrinya untuk menyiapkan anak-anak serta segera menuju dek. Frank adalah satu-satunya anggota keluarga yang tidak selamat. Nyawa Milvina, kakak laki-laki dan ibunya, selamat setelah mereka berhasil masuk ke sekoci nomor 10. Mereka termasuk segelintir dari penumpang kelas 3 yang lolos dari maut.
Saat berlayar pulang, Milvina bayi dengan cepat menarik perhatian para penumpang. Semua orang ingin menggendong Milvina, mengingat ia selamat dari tragedi mengerikan di usia sangat muda.